Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Padli Saragi, NIM 210306112. Di sini saya dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis Yolk, kemudian sintesis albumin dan sintesis Krabang. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen Yolk atau vitellogenesis berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar yang berada di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid. Akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen Yolk yaitu asam amino, kemudian ada lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid yang untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan Yolk atau vitelloginin, yaitu terjadi di dalam folikel yang terdapat lipofitellin dan fosfitin yang berfungsi untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka Yolk atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel. Kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen. Seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Kemudian selanjutnya yaitu sintesis Krabang. Sintesis Krabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis Krabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion kalsium dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah yang di uterus dengan bantuan H2O. Kedua, tadi akan dirombak menjadi oleh enzim karbobonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa yaitu hanya CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus Krabang dari telur. Kemudian adapun komposisi dari Yolk yaitu Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya atau umumnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam Yolk berbentuk lipoprotein. Padatan Yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut sebagai fosfitin. Lipoprotein, lipofitellin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat Yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glucosamine. Komposisi albumin, protein albumin terdiri dari albumin 54%, kemudian ovotransferin 13%, kemudian ovomucin 11%, dan ovoglobulin 8%, kemudian ada lisosim 3,5% dan ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, dan ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%. Kemudian adapun komposisi dari Krabang, umumnya setiap Krabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Kemudian meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori yang pori-pori ini berfungsi sebagai
pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Kemudian cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut-serabut halus dan granula-granula. Kemudian selain itu juga ada substansi interstitial yang tersusun dari campuran-campuran garam organik. Kemudian bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamila serta lapisan membran. Sekian dari video saya, terima kasih.